Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham. Kali ini saya akan menganalisis dari struktur organisasi UKM Seni Bunga Kora dan Study Club Fordyce, di mana ini adalah tugas mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Langsung saja, pada struktur organisasi UKM Seni di atas, di mana ketuanya Marwan, wakil ketuanya Munif, bendaharanya Sundari, sekretarisnya Seri, dan beberapa divisi lainnya. Dapat kita lihat bahwa pada masalah komunikasi sangat mungkin terjadi karena pada posisi sekretaris, wakil ketua, dan bendahara umum tidak ada garis penyambung antara ketiga bagian tersebut. Maka dampaknya terhadap kolaborasi juga sangat sulit terjadi, sehingga kinerja dalam organisasi kurang produktif. Apabila kita tinjau dari iklim organisasi, seharusnya rasa tanggung jawab yang besar ada pada setiap individu dan juga divisi, sehingga nantinya akan menjadikan suatu organisasi itu menjadi produktif. Namun, struktur organisasi di atas dapat kita analisis bahwa akan terjadinya miskomunikasi. Kemudian, apabila kita tinjau dari standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, maka juga akan sangat sulit terjadi. Di mana apabila pada poin rasa tanggung jawab tidak diaplikasikan, maka melahirkan kualitas pekerjaan dalam organisasi yang tidak diharapkan. Begitupun seterusnya, ganjaran reward, rasa persaudaraan, dan semangat tim akan sulit terjadi. Pada struktur organisasi Study Club Fordyce di atas dapat kita lihat bahwa masalah komunikasi sangat mungkin terjadi. Karena pada posisi jabatan wakil ketua di sini ditiadakan. Padahal kita tahu bersama wakil ketua adalah posisi yang sangat penting dalam organisasi. Karena wakil ketua berfungsi dan punya wewenang sebagai penyambung komunikasi dari tiap divisi ke ketua umum yang ada dalam organisasi tersebut. Maka dampaknya terhadap kolaborasi juga sangat sulit terjadi, sehingga kinerja dalam organisasi kurang produktif. Apabila kita tinjau dari iklim organisasi, seharusnya rasa tanggung jawab yang besar ada pada setiap individu dan juga tiap divisi, sehingga nantinya akan menjadikan suatu organisasi itu menjadi produktif dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Namun, di struktur organisasi di atas dapat kita analisis bahwa akan terjadinya miskomunikasi dikarenakan posisi yang sangat penting di sini ditiadakan. Kemudian, apabila kita tinjau dari standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, juga maka juga akan sangat sulit terjadi, di mana apabila pada poin rasa tanggung jawab tidak diaplikasikan, maka melahirkan kualitas pekerjaan dalam organisasi yang tidak diharapkan. Nah, begitupun seterusnya, ganjaran reward, rasa persaudaraan, dan semangat tim akan sulit terjadi. Maka dari dua struktur organisasi di atas, kesimpulannya, kedua struktur organisasi tersebut memiliki kekurangan masing-masing, di mana pada organisasi pertama tidak adanya garis penghubung pada sekretaris, wakil ketua, dan bendahara umum, sehingga dapat kemungkinan terjadi miskomunikasi yang ada pada struktur organisasi tersebut. Kemudian pada struktur organisasi kedua juga memiliki kelemahan yang sama, bahkan lebih parah, karena jabatan yang penting yang tidak ada, yaitu wakil ketua. Juga strukturnya tidak jelas secara aturan dalam organisasi, di mana dalam organisasi harusnya struktur perlu diperhatikan mulai dari susunannya,
dan juga garis titik-titik, begitupun garis lurus. Sedangkan di atas tidak menggunakan sistem tersebut. Nah, itu merupakan kelemahan struktur dalam organisasi kedua tersebut. Saya, Muhammad Rubli Resai, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.